Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat limpahannya kita masih ada hingga saat ini. Salawat serta salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan selalu kita bersalawat kita mendapat syafaat beliau nanti di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rawan Ikhlas, saya dari program studi Hukum Keluarga Islam. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi yang berjudul mahar, yaitu dari mata kuliah Fikih Munakahat. Oke, langsung saja masuk ke pembahasannya. Kita masuk saja ke pembahasan pertama, itu pengertian mahar. Secara bahasa, mahar berasal dari kata dalam bahasa Arab, yaitu al-mahru, yang artinya pemberian untuk seorang wanita karena suatu akad. Sementara dalam ilmu fikih, istilah mahar memiliki makna yang lebih luas, yaitu pemberian yang menjadi sebab terjadinya hubungan seksual atau hilangnya keperawanan seorang perempuan dalam perkawinan. Jadi, mahar dalam pernikahan itu sangat penting ya kawan-kawan. Kita masuk lagi dalam pembahasan selanjutnya. Mengutip buku Hukum Keluarga Islam di Indonesia oleh Dr. Mardani, mahar dapat dibedakan menjadi beberapa jenis bergantung pada kualifikasi dan klasifikasinya. Dari sisi kualifikasi, mahar dibagi menjadi dua, yaitu mahar yang berasal dari benda-benda yang konkret seperti dinar, dirham, atau emas. Yang kedua, mahar dalam bentuk atau jasa seperti mengajarkan membaca Al-Quran, bernyanyi, dan sebagainya. Jadi dari sisi kualifikasi, mahar itu ada dua ya. Yang pertama itu mahar berupa barang. Yang kedua, mahar dalam bentuk jasa seperti mengajarkan membaca Al-Quran, bernyanyi, dan sebagainya. Kemudian, jika dilihat dari segi klasifikasi, mahar dapat dibagi menjadi dua, yaitu mahar musamah sama mahar mitsil. Mahar musamah yaitu mahar yang besarnya disepakati kedua belah pihak dan dibayarkan secara tunai atau ditangguhkan atas persetujuan calon istri. Sedangkan mahar mitsil yaitu mahar yang jumlahnya tidak disebutkan secara eksplisit pada waktu akad. Biasanya mahar jenis ini mengikut kepada mahar yang pernah diberikan kepada keluarga istri seperti adik atau kakaknya yang telah terlebih dahulu menikah. Jadi kalau mahar bersama ini dia mahar yang disepakati oleh kedua belah pihak, sedangkan mahar mitsil ini dia tidak disebutkan secara eksplisit, tapi dia mengikuti dari misalnya dari sepupunya yang menikah terdahulu itu, dia mengambil gambaran dari itu untuk berapa maharnya. Terus hukum mahar menurut Islam itu, dalam perkawinan Islam, hukum mahar ada suatu kewajiban. Karenanya mahar mempunyai landasan hukum yang kuat dalam dasar pegangan bagi calon suami atau pihak yang membayar mahar. Perintah kewajiban memberi mahar kepada calon istri tertuang dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 4 yang berbunyi, artinya, dan berikanlah mas kawin atau mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. Quran Surah An-Nisa ayat keempat. Dalam hukum Islam, tidak ditetapkan jumlah mahar yang harus diberikan kepada calon istri, tetapi didasarkan kepada kemampuan masing-masing orang atau berdasarkan kepada keadaan atau tradisi keluarga. Jumlah mahar merupakan kesepakatan kedua belah pihak yang akan melakukan akad nikah. Dalam syariat hanya ditetapkan bahwa mas kawin harus berbentuk dan bermanfaat tanpa melihat jumlahnya. Rasulullah SAW bersabda, carilah suatu mahar. Mahar cincin sekalipun terbuat dari besi, jika tidak mendapati mahar berupa surat-surat Al-Quran yang engkau hafal. Hadis riwayat Bukhari nomor 1587. Selain itu, tidak boleh memberikan mahar benda yang tidak berharga. Mahar sederhana, sedikit tetapi memiliki nilai.
maka hukumnya sah. Jadi memberi mahar itu tidak sembarang ya kawan-kawan. Hanya karena ingin sesuatu memberi barangnya tidak berguna, itu tidak sah jadinya. Kita ambil contoh mahar pernikahan untuk mempelai wanita itu. Yang pertama itu ada, ini dalam mazhab Syafi'i ya. Dalam mazhab Syafi'i dan Imam Ahmad dinyatakan bahwa ukuran kadar minimal mahar tidak dibatasi. Mahar dapat berupa uang, barang yang bisa dijual, hingga upah sewa, baik nilainya sedikit ataupun banyak. Berikut adalah beberapa contoh mahar pernikahan untuk mempelai wanita yang bisa diberikan. Yang pertama itu ada alat sholat. Alat sholat merupakan salah satu barang yang sah untuk dijadikan sebagai mahar nikah karena barang yang diperjualbelikan. Imam Nawawi memberikan penjelasan mengenai barang berharga yang bisa dijadikan mahar. Beliau mengatakan, segala sesuatu yang bisa diperjualbelikan berarti sah untuk dijadikan mahar. Terus yang kedua ada emas. Contoh mahar pernikahan lainnya adalah emas, yakni logam mulia yang memiliki nilai jual beli stabil dan seiring waktu harga jualnya bisa terus bertambah. Emas yang bisa diberikan kepada mempelai wanita dapat berbentuk perhiasan atau emas batangan. Terus selanjutnya ada uang. Uang merupakan harta yang cukup sering dipilih mempelai pria sebagai mahar pernikahan. Seperti yang sudah disebutkan, tidak ada ketentuan nominal berapa jumlah uang yang harus diberikan. Semuanya tergantung pada kesepakatan calon pengantin. Terus selanjutnya ada surat tanah. Selain beberapa barang di atas, surat tanah juga bisa dijadikan sebagai mahar pernikahan karena memiliki nilai jual. Sertifikat tanah ini bisa disimpan untuk waktu yang lama, sekaligus menjadi investasi di masa depan. Terus selanjutnya ada dinar dan dirham. Dinar dan dirham merupakan salah satu bentuk mahar yang paling populer sejak zaman Rasulullah dan para sahabat. Dinar adalah emas dengan kadar 22 karat sebesar 4,25 gram, sedangkan dirham adalah perak murni dengan berat 2,975 gram. Terdapat beberapa keutamaan dinar dan dirham yang dapat dilihat dari beberapa hadis, salah satunya seperti sabda Rasulullah berikut. Dinar atau emas dan dirham atau perak adalah stempel Allah di muka buminya. Barang siapa yang datang dengan mempergunakan stempel Tuhannya, maka akan dicukupi semua kebutuhannya. Hadis riwayat At-Tabrani. Terus ada juga mahar pernikahan yang dilarang. Dalam Islam ada beberapa mahar pernikahan yang dilarang atau diberikan. Salah satunya apabila mahar diperoleh secara tidak baik atau merupakan benda yang tidak halal. Adapun beberapa mahar pernikahan yang dilarang yaitu mahar yang haram. Mahar yang diberikan kepada mempelai wanita haruslah halal atau tidak diperoleh dengan cara yang baik. Mempelai pria dilarang memberikan mahar dari hasil pekerjaan yang haram seperti mencuri, menipu, atau hal lain yang dilarang dalam Islam. Jadi dalam memberikan mahar itu tidak boleh mendapat mahar tersebut dengan cara yang kotor seperti mencuri, menipu, dan hal yang lain. Terus yang kedua ada mahar yang berlebihan. Rasulullah tidak menyuka mahar yang berlebihan. Sebaiknya mahar yang sederhana atau sewajarnya, menunjukkan kemurahan hati mempelai wanita. Rasulullah SAW bersabda bahwa sesungguhnya perkawinan yang besar barokahnya yaitu yang paling murah maharnya. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban, dan Hakim dan Baihaqi. Terus selanjutnya ada mahar yang memberatkan mempelai pria. Nah, kalau ingin menikah, sebaiknya jangan maharnya terlalu besar hingga mempelai lelaki tidak mampu untuk menyanggupinya. Mahar yang memberatkan maksudnya adalah pihak pria kesulitan dalam memberikan mahar seperti rumah, mobil, atau benda lain yang harga mahal hanya karena tuntutan dari mempelai wanita. Padahal mempelai pria tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi permintaan tersebut. Terus selanjutnya ada mahar yang tidak bernilai, yang tidak bermanfaat. Mahar pernikahan harus memiliki sifat yang bernilai, baik bernilai rendah ataupun bernilai tinggi. Mahar yang bernilai dan bisa dihitung jumlahnya, seperti emas, seperangkat alat sholat, atau barang berharga lain. Mungkin itu saja penjelasan singkat
mengenai mahar dari saya untuk memenuhi tugas fikih munakahat. Mungkin terlebih terkurang saya mohon maaf, kebenaran hanya milik Allah, kesalahan murni dari datangnya saya pribadi. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.